Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nur Rahmadani dengan NIM 21241010-2008, kelas basis data C. Nah, di sini saya akan menyelesaikan studi kasus 2 bengkel, yaitu dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu soalnya mengidentifikasi dari entity dan atribut. Jadi di sini di soal pertama ini mencari tahu apa aja yang ada di entity-nya dan atribut-atributnya serta alasannya. Kemudian nomor 2 yaitu mengidentifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Nah, di mana di sini kita dapat memisahkan yang atribut-atribut yang memiliki multi-value dan redundant attribute. Kemudian yang nomor 3 yaitu mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, jadi di soal nomor 3 ini kita akan mencari tahu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, jadi kita membuat sebuah entity baru. Kemudian yang nomor 4 yaitu menentukan primary UID dan secondary UID di setiap entity. Nah, di mana tujuan dari primary UID dan secondary ID ini kita dapat sebagai sarana untuk menjadikan sebuah relationship. Nah, sehingga ketika sebuah entity memiliki primary ID atau secondary ID, itu kita dapat membuat sebuah relationship dari sebuah entity. Kemudian soal nomor 5 yaitu mengidentifikasi relationship antar entity. Nah, di mana di identifikasi ini kita dapat mengidentifikasi eh, apakah eh, apakah entity itu memiliki relasi one to one atau one to many atau many to many. Nah, di situ kita dapat mengidentifikasinya, kemudian dan juga bisa mencari relationship sebuah matriks. Baik, kita akan lanjut ke soal yang nomor 1. Baik, yang pertama yaitu nomor 1 untuk mengidentifikasi entity dan atribut. Nah, di sini entity dan atribut. Entity itu apa sih? Nah, entity itu adalah sebuah objek yang bisa digambarkan. Seperti ada kategorinya yaitu seperti benda nyata, abstrak, maupun peristiwa. Nah, kemudian entity ini yang berhubungan erat dengan sebuah bisnis proses. Misal, ini kan di bisnis prosesnya sebuah bengkel. Nah, jadi yang pertama itu ada kendaraan. Nah, kendaraan ini termasuk benda nyata. Nah, jadi kendaraan ini dapat kita jadikan sebuah entity. Dan kenapa kok dibuat entity? Karena kendaraan ini menyimpan data tentang kendaraan seorang member. Nah, di sini sudah jelas tertera pada bon pembelian. Nah, di mana di kendaraan ini terdapat sebuah nomor polisi, atributnya yaitu nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Nah, alasan dijadikan entity sebuah kendaraan itu data dari kendaraan ini perlu dicatat. Karena kenapa? Karena ketika terjadi transaksi nanti, maka data kendaraan ini akan dicatat dan termasuk bisnis proses tadi yang sebuah entity. Nah, begitu. Jadi pada saat transaksi kendaraan ini dicatat. Nah, seperti pada ban pembelian ini. Nah, kemudian kita membuat sebuah ID kendaraan. Kenapa? Karena di dalam atribut-atribut yang telah disebutkan tadi, yaitu nomor polisi, warna, merek, dan tahun. Nah, ini meskipun terdapat UID atau Unique Identifier,
Namun unique identifier itu tidak terdapat UID yang dapat berubah-ubah seperti nomor polisi. Nah, nomor polisi ini tidak dapat dijadikan sebuah primary key. Kenapa? Karena nomor polisi ini bisa berubah setiap 5 tahun. Nah, setiap 5 tahun ini kan nomor polisi ini berubah ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah patokan untuk mengidentifikasi sebuah kendaraan dari sebuah member, dari seorang member. Nah, jadi kita menggunakan sebuah artificial UID sehingga dapat eh, kita kita dapatkan sebuah UID baru gitu dengan membuat sebuah atribut ID kendaraan. Jadi di kendaraan ini terdapat sebuah atribut yaitu ada ID kendaraan, nomor polisi, warna, merek, dan tahun seperti yang ada pada bon pembelian. Kemudian ini untuk keterangannya. Nah, merek ini termasuk redundan karena atribut dari merek ini datanya dapat sama antara kendaraan satu dengan lainnya. Semisal ada merek Honda. Di sini ada ID kendaraan 2 merek Honda juga. Jadi semisal merek Honda ini diganti, maka data lainnya ini akan terganti juga. Nah, kemudian yang berikutnya ada entity mekanik. Nah, di mana mekanik ini adalah sebuah seperti tukang servis sebuah motor atau kendaraan. Nah, ini juga dicatat karena mekanik ini termasuk benda nyata atau orang ya. Jadi dapat dimasukkan sebuah entity. Karena mekanik ini menyimpan sebuah data dari seorang mekanik. Nah, kemudian alasannya yaitu seorang mekanik merupakan bisnis proses dari sebuah bengkel. Nah, sehingga ketika kita menyervis atau membeli sebuah pre-part sebuah kendaraan ini ada kaitannya erat dengan mekanik. Kemudian atribut dari mekanik sendiri yaitu ada ID mekanik, nama, dan nomor HP. Nah, untuk ID mekanik di sini termasuk UID. Nah, nomor HP juga UID, tetapi yang kita jadikan primary key yaitu dari ID mekanik. Kemudian untuk nomor HP yaitu sebagai UID juga, tetapi nomor HP ini kan dapat berubah-ubah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai primary key. Jadi yang dijadikan primary key yaitu ID mekanik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada entity parts. Nah, di mana entity parts ini adalah sebuah benda nyata yang dimana menyimpan data sebuah parts yang ada di bengkel. Kemudian eh, parts yang ada di bengkel ini harus dicatat. Ketika terjadi transaksi part juga harus dicatat sehingga part termasuk di dalam bisnis proses bengkel. Nah, di dalam transaksinya ini juga menyantumkan sebuah parts ini sudah terlihat jelas bahwa di transaksi ini nantinya akan ada parts yang akan dimasukkan. Sehingga parts ini layak menjadi sebuah entity. Nah, di mana di dalam parts ini ada atributnya yaitu kode parts, nama parts, dan harga. Jadi kode parts ini sebagai primary key karena ini unique identifier yang tidak dapat diubah karena ini sudah unik. Kemudian ada nama parts dan harganya. Kemudian selanjutnya yaitu ada nama entity-nya transaksi. Nah, kita tahu bahwa di dalam sebuah bengkel kita ada juga namanya transaksi. Nah, di mana transaksinya ini yang pertama ada transaksinya ini sebuah peristiwa, termasuk dalam kategori sebuah peristiwa. Nah, di dalam transaksi ini menyimpan data sebuah transaksi yang ada di bengkel. Jadi semua transaksinya itu disimpan di entity transaksi. Nah, atribut dari transaksi sendiri yaitu ada nomor faktur, tanggal, ID kendaraan, dan
ID mekanik. Jadi nomor faktur ini kita dapatkan dari sini, termasuk UID yang primary key, dan ini natural UID. Kemudian ada tanggal, ID kendaraan, kita dapat relasikan dengan entiti kendaraan, dan ID mekanik kita dapat relasikan dengan ID mekanik. Jadi seperti yang dibilang tadi, bahwa kendaraan dan mekanik ini punya hubungan erat dengan sebuah transaksi di bengkel. Kemudian untuk nomor 1 mungkin ini saja. Jadi ada entiti kendaraan, entiti mekanik, entiti parts, dan entiti transaksi. Untuk atributnya ada ID kendaraan, nomor polisi, warna merek, dan tahun di sebuah entiti kendaraan. ID mekanik, nama dan nomor HP di entiti mekanik, atribut kode parts, nama parts, harga di ID parts. Transaksi entitinya ada, atributnya ada nomor faktor, tanggal, ID kendaraan, dan ID mekanik. Baik, kita akan menuju soal nomor 2, di mana nomor 2 ini yaitu mengidentifikasi entity dari multi-value attribute dan redundant attribute. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di nomor 1, kita sempat singgung bahwa di dalam entity kendaraan ini ada atribut yang memiliki multi-value. Nah, di mana yaitu di merek kendaraan. Nah, entity jadi sebelumnya atribut multi-value dan redundant ini apa sih? Nah, multi-value ini adalah sebuah data yang sebuah kolom dapat terisikan dengan 2 data, sehingga solusinya yaitu harus kita pecah sebagai dengan membuat entity baru. Semisal pada alamat Jalan Apel Jember. Nah, itu kan sebuah multi value yang dapat kita pecah menjadi entity baru. Kemudian di sini pada bengkel terdapat redundant atribut. Nah, kalau redundant atribut itu sebuah data yang semisal di sini ada Honda. Nah, kita dapat pecah lagi menjadi entity baru. Sehingga pada penulisan kendaraan ini, merek ini cuma kita memanggil relasinya saja dari sebuah merek. Nah, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk mengubah data satu persatu. Jadi semisal Honda ganti nama gitu. Jadi tidak usah merubah yang ada di sini. Jadi kategorinya entity merek ini adalah benda nyata dan menyimpan data tentang merek motor apa saja. Kemudian dimasukkan di dalam entity kendaraan akan menjadi redundant attribute sehingga dapat dipisah, gitu kan. Jadi di dalam merek ini terdapat atribut yaitu membuat ID merek dan nama merek. Kemudian selanjutnya mungkin nomor 2, atribut yang multi value dan redundant itu saja. Kemudian langsung menuju ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini saya menemukan di detail transaksi. Nah, kenapa kok muncul detail transaksi? Nah, di sini karena ada transaksi dan part. Nah, di mana transaksi dan parts ini merupakan sebuah relasi yang many to many. Nah, apa sih many to many itu? Many to many adalah sebuah
composite, di mana di dalam transaksi ini bisa membuat banyak parts, dan di parts ini bisa membuat sebuah banyak transaksi. Nah, sehingga di situ memunculkan sebuah composite money to money. Jadi solusinya kita dapat membuat sebuah jembatan, yaitu dengan membuat entity baru detail transaksi. Nah, detail transaksi ini kita buat agar menghubungkan sebuah entity transaksi dan part, sehingga tidak ada yang namanya multi value atau redundant atribut. Nah, detail transaksi ini kategorinya abstrak. Kemudian menyimpan data penghubung antara parts dan transaksi. Nah, gitu. Kemudian pada entity parts dan transaksi memunculkan composite money to money, sehingga dijembatani dengan penghubung yang mensaling detail transaksi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di mana detail transaksi ini akan memunculkan sebuah atribut-atribut yang menghubungkan antara parts dan transaksi tadi. Sini saya membuat detail transaksi dengan artificial UID. Nah, kemudian ada nomor faktur, kode parts, kuantum, diskon, dan jumlah. Nah, seperti pada yang tertera pada bond pembelian ini, di mana di sini terdapat kuantum untuk menunjukkan jumlah parts yang dibeli atau yang diservis. Kemudian ada diskon dan jumlah. Kemudian jumlah ini, nah kita pada nomor 3 ini mencari atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, jumlah ini tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada karena jumlah ini adalah turunan dari harga, kemudian dikali dengan kuantum dan dikurangi dengan diskon, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam sebuah entity manapun. Jadi kita cukup tuliskan saja ini di detail transaksi. Begitu untuk nomor 3. Selanjutnya yaitu untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini soalnya yaitu menentukan primary UID dan secondary UID di setiap entity. Nah, untuk penentuannya sendiri, kita dapat lihat yang pertama kita mungkin identifikasi sebuah primary key dan foreign key-nya. Nah, pada entity kendaraan, kita dapat lihat ini yang primary key ini berwarna merah dan foreign key berwarna kuning. Nah, di mana di kendaraan ini unique identifier-nya, UID-nya yang tidak dapat berubah, kan kita membuat sebuah artificial UID. Sehingga di entity kendaraan, nah di entity kendaraan ini di dalam daftar UID-nya ada ID kendaraan dan nomor polisi. Nah, yang ID kendaraan ini adalah artificial UID, sehingga kan nilainya tidak dapat berubah, sehingga dijadikan sebuah primary key, bukan secondary key. Beda halnya dengan nomor polisi yang natural UID, yang di mana nomor polisi ini dapat berubah sehingga dapat dimasukkan dengan di dalam kategori secondary key. Kemudian, nah untuk merek ini juga sama, ID merek sebagai artificial dan primary key. Kemudian di transaksi nomor faktur sebagai primary key, dan ini adalah natural UID karena kita dapatkan dari bond pembelian ini. Kemudian untuk tanggalnya
otomatis ya. Kemudian di dalam transaksi mungkin itu saja yang sebagai UID. Kemudian pada mekanik. Nah, di mekanik ini daftar UID-nya ada ID mekanik dan nomor HP. Di mana ID mekanik ini termasuk artifisial sehingga dijadikan sebuah primary key karena nilainya tidak dapat berubah. Kemudian untuk nomor HP ini termasuk secondary key karena ini nilainya dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk pada entity parts ada daftar UID-nya ada pada kode parts. Kode parts ini natural dan termasuk primary key. Kemudian pada detail transaksi yaitu pada ID detail. Di sini adalah artificial UID dan primary key. Mungkin untuk primary key dan foreign key ini gini. Primary key adalah sebuah atribut yang tidak dapat berubah dan foreign key ini adalah atribut yang dapat menghubungkan sebuah antara entity dengan entity lainnya. Jadi memiliki relationship. Nah, di mana contohnya ini pada ID kendaraan. ID kendaraan ini memiliki relationship dengan merek. Jadi ID merek ini pada entity kendaraan akan menjadi foreign key. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan di nomor 5 ya, yaitu identifikasi relationship antar entity. Nah, di mana kita akan membahas satu-satu dari ini adalah sebuah matrix, relationship matrix. Nah, kita langsung mengidentifikasi satu-satu. Dari kendaraan ini, nah dari sini sampai sini, ini bisa dikosongkan karena rumusnya emang begini ya. Jadi untuk relationship antara kendaraan dan mekanik. Apakah kendaraan dan mekanik ini mempunyai relationship? Jawabannya tidak, karena kenapa? Pada kendaraan dan mekanik. Nah, ini tidak ada relasinya. Di kendaraan ini tidak membutuhkan data dari mekanik dan sebaliknya dari mekanik tidak membutuhkan data dari kendaraan sehingga tidak memiliki relationship. Nah, ini yang putih tidak memiliki relationship. Kemudian untuk parts dan kendaraan. Parts dan kendaraan. Nah, di sini tidak memiliki relationship juga. Kenapa? Karena kendaraan tidak membutuhkan data dari parts dan sebaliknya parts tidak membutuhkan data dari kendaraan. Kemudian yaitu selanjutnya ada mekanik dan part. Pada mekanik dan parts ini juga tidak ada relasinya. Karena mekanik dengan parts tidak membutuhkan data dari parts. Mekanik ini tidak membutuhkan dari parts. Dan sebaliknya parts tidak membutuhkan data dari mekanik. Kemudian untuk merek dan kendaraan. Nah, kalau ini beda halnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Merek dan parts, merek dan kendaraan. Nah, ini kan di dalam entity sebuah kendaraan membutuhkan data sebuah dari merek. Nah, jadi kita dapat merelasikan sebuah kendaraan ke merek. Nah, jadi yang awalnya di sini primary key, sehingga kita mengambil data dari merek sehingga ID merek ini menjadi foreign key
di entiti kendaraan. Kemudian merek dengan mekanik tidak membutuhkan data ya. Dari mekanik ke merek tidak membutuhkan data, dan dari mekanik ke merek tidak membutuhkan data. Begitu halnya dengan part dan merek. Merek dan part tidak membutuhkan data, dan parts ke merek tidak membutuhkan data. Kemudian di transaksi dan kendaraan. Nah, ini kalau transaksi dan kendaraan, ini bisa hubungannya. Jadi, gimana membacanya ya? Mungkin gini, di transaksi ada ID kendaraan. Nah, ID kendaraan ini foreign key-nya adalah ID kendaraan dipanggil oleh transaksi. Nah, jadi bacanya nomor faktur 051032214 pada tanggal 25 bulan 10 2005, transaksi yang dilakukan yaitu kendaraan nomor 1. Kendaraan nomor 1 ini yaitu dengan nomor polisi B3117LB warna biru dan ID merek. Nah, ID merek ini kan berhubungan relationship dengan merek. Nah, jadi kita dapat baca yaitu warna biru, mereknya Honda, dan tahun 2005. Nah, kan sama dengan bacanya di sini. Nomor polisi B sekian, warna biru, Supra X, tahun 2005. Oh, mohon maaf, ini kita ganti Supra X. Supra X. Nah, jadi itu ada hal-halnya memiliki relationship. Kemudian ya ini ada transaksi dan mekanik. Mungkin hampir sama dengan yang barusan. Jadi transaksi dan mekanik. Mekanik dan transaksi. Nah, ini. Jadi transaksi pada nomor faktur sekian, tanggal sekian, dan kendaraan yang sudah kita sebutkan tadi. Mekanik yang menangani yaitu Joko dengan nomor HP sekian. Nah, ini kan sama. Jadi ini memiliki relationship. Untuk parts dan transaksi, part dan transaksi tidak memiliki relationship. Kemudian transaksi dan parts tidak memiliki hubungannya juga. Transaksi tidak membutuhkan data dari part, dan part tidak membutuhkan data dari transaksi. Kemudian yang detail transaksi dan kendaraan. Detail transaksi dan kendaraan ini juga tidak memiliki karena dihubungkan dengan transaksi nomor faktur. Nah, jadi melalui nomor faktur ini kita dapat memanggil kendaraan, dan kendaraan ini nyambung dengan ini. Jadi bisa dipanggil dengan relasi-relasi yang sudah disebutkan tadi. Itu detail transaksi dan mekanik ini jika tidak ada hubungannya, detail transaksi dan mekanik ya. Ini mekanik tidak membutuhkan data dari detail transaksi dan sebaliknya. Kemudian untuk detail transaksi dan parts. Detail transaksi dan parts. Nah, ini. Di sini pada detail transaksi kan di mana membutuhkan data dari sebuah part. Sehingga ini memiliki relationship. Nah, ini pada detail transaksi atributnya ada kode parts. Ini dipanggil. Kemudian detail transaksi dengan merek. Tidak ada hubungannya ya. Karena detail transaksi dengan merek. Nah, mungkin bisa melalui nomor faktur, kemudian transaksi. Nomor faktur ini ke transaksi, kemudian ke ID kendaraan, ID merek. Jadi tidak ada relationship-nya langsung. Dan untuk detail transaksi dan transaksi. Nah, ini berhubungan erat, sangat erat sekali karena detail transaksi ini membutuhkan data dari transaksi, yaitu dapat foreign key-nya terdapat pada nomor faktur. Tuh. Mungkin
Itu saja untuk nomor 5. Kemudian kesimpulannya yaitu kita harus lebih teliti lagi untuk menganalisa sebuah sistem basis data sehingga kita dapat menemukan data-datanya dengan secara tepat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.